Ada satu wilayah misterius yang telah menjadi fokus perhatian para filsuf, psikolog, dan ilmuwan. Ini adalah wilayah tersembunyi dalam diri kita, seperti permata yang menunggu untuk diungkap, yaitu pikiran bawah sadar. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam, menjelajahi sejarah penemuan dan definisinya, dan mengungkap tentang bagaimana pikiran bawah sadar ini berperan dalam membentuk kehidupan dan keputusan kita sehari-hari. Pikiran bawah sadar atau yang sering disebut sebagai alam bawah sadar adalah lapisan dalam kesadaran manusia yang berfungsi di luar jangkauan kesadaran yang kita rasakan sehari-hari. Hal ini telah mengundang minat sejumlah psikolog dan filsuf selama berabad-abad, dan pemahaman kita tentangnya terus berkembang seiring waktu. Bagaimana kita bisa mengungkap lebih dalam tentang lapisan pikiran ini yang berperan penting dalam membentuk hidup kita? Untuk memahami detail pikiran bawah sadar, mari kita melihat sejarah penemuan dan eksplorasi konsep ini. Salah satu tokoh terkenal yang mengajukan pandangan unik tentang pikiran bawah sadar adalah filsuf kuno Socrates. Ia menyarankan agar kita mempelajari lebih dalam ke dalam diri kita sendiri untuk mengenali diri tanpa bergantung pada teori atau hukum luar. Menurutnya, setiap orang memiliki pengetahuan internal yang lebih dalam tentang diri sendiri daripada orang lain. Seiring berjalannya waktu, para ahli psikolog seperti Sigmund Freud dan Charles Jung mulai mengembangkan teori-teori yang lebih sistematis tentang bagaimana pikiran bawah sadar bekerja. Freud memandangnya sebagai tempat penyimpanan dorongan-dorongan perasaan yang dalam. Pikiran bawah sadar dapat didefinisikan sebagai lapisan dalam kesadaran kita yang mengandung pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang tidak selalu kita sadari secara langsung. Ini adalah seperti ruang penyimpanan di mana ingatan, keyakinan, dan emosi kita yang tersembunyi atau lupa disimpan. Pikiran bawah sadar ini mencakup semua hal yang terjadi di luar kesadaran kita sehari-hari, tetapi tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku dan keputusan kita. Salah satu aspek yang menarik tentang pikiran bawah sadar adalah bahwa ia berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua pengalaman, keyakinan, dan perasaan yang pernah kita alami. Pikiran bawah sadar ini seperti arsip pribadi yang menyimpan jejak perjalanan hidup kita. Dan yang menarik, apa yang di dalamnya memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan kita di masa depan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa apa yang kita simpan dalam pikiran bawah sadar memiliki dampak signifikan pada tindakan kita. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pengalaman traumatis di masa lalu yang tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya, itu bisa mempengaruhi responnya terhadap situasi-situasi yang mirip di masa depan. Selain itu, pikiran bawah sadar juga dapat mempengaruhi cara kita merespon situasi sehari-hari. Jika seseorang menyimpan keyakinan positif tentang diri mereka sendiri dalam pikiran bawah sadar mereka, ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan. Sebaliknya, keyakinan negatif dapat menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan. Salah satu aspek menarik lainnya tentang pikiran bawah sadar adalah bagaimana ia berperan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana kita perlu membuat keputusan cepat, pikiran bawah sadar bisa menjadi faktor penentu. Keputusan pertama atau naluri kita seringkali muncul dari pikiran bawah sadar yang mendalam. Meskipun kita mungkin ragu pada awalnya, keputusan-keputusan ini seringkali terbukti akurat dan efektif. Ini adalah alasan mengapa penting untuk memahami pikiran bawah sadar dan bagaimana pikiran tersebut dapat mempengaruhi keputusan kita. Dengan mempelajari lebih dalam tentang apa yang ada di lapisan tersembunyi ini, kita dapat memahami lebih baik mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar ini?
Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengakses pikiran bawah sadar adalah melalui meditasi. Meditasi adalah praktek yang telah ada selama berabad-abad dan telah digunakan dalam berbagai budaya dan tradisi untuk mencapai kedamaian, introspeksi, dan pengembangan diri. Dalam meditasi, seseorang menciptakan keadaan kesadaran yang lebih dalam yang membuat mereka mampu berinteraksi langsung dengan pikiran bawah sadar. Ini adalah saat di mana pikiran bawah sadar memiliki kesempatan untuk berbicara dengan lebih jelas. Selama meditasi, seseorang dapat mengamati pemikiran-pemikiran yang muncul dan menggali lebih dalam lagi dari dalam diri mereka sendiri. Ini adalah saat di mana pengalaman traumatis dapat ditemui, diterima, dan akhirnya dilepaskan. Pikiran bawah sadar kita merespon informasi dengan cepat dan efisien, dan memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Salah satu yang ahli dalam bidang ini adalah Dr. John Barth, seorang psikolog sosial terkenal. Penelitiannya telah menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk perilaku sosial, pandangan diri, dan respon terhadap rangsangan luar. Selain meditasi, ada cara lain untuk mengakses pikiran bawah sadar kita, yaitu melalui kreativitas. Pikiran bawah sadar sering berbicara dengan gambar, suara, dan musik. Ini adalah bahasa yang berbeda dari pemikiran sadar yang menggunakan kata-kata. Mendengarkan diri sendiri melalui berbagai bentuk kreativitas seperti seni, musik, atau menulis dapat membantu kita untuk lebih terhubung dengan pikiran bawah sadar kita. Ketika kita menggambar, kita mengekspresikan perasaan dan pemikiran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat kita membuat musik, pikiran bawah sadar bisa mengekspresikan emosi yang dalam. Dalam praktek ini, kita memberikan kesempatan bagi pikiran bawah sadar untuk mengungkapkan diri dengan lebih bebas. Ini adalah proses kreatif yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi lapisan tersembunyi dalam diri dan menggali potensi yang belum kita sadari. Pikiran bawah sadar juga memainkan peran penting dalam perubahan diri dan pertumbuhan pribadi. Jika kita ingin mengubah keyakinan atau perilaku kita, penting untuk bekerja dengan pikiran bawah sadar. Ini karena pikiran bawah sadar menyimpan ingatan dan keyakinan yang mendasari perilaku setiap manusia. Mengubah pikiran bawah sadar memerlukan kesabaran, kesadaran, dan usaha yang terus-menerus. Ini dapat dicapai melalui berbagai teknik, termasuk meditasi, afirmasi, dan terapi. Ketika kita berhasil mengubah keyakinan atau pemikiran negatif dalam pikiran bawah sadar, kita dapat merasakan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran bawah sadar adalah lapisan dalam kesadaran manusia yang menyimpan potensi besar dalam membentuk realitas, tindakan, dan emosi. Dalam sejarahnya, hal ini telah menjadi subjek eksplorasi dan penelitian yang mendalam. Melalui meditasi, kreativitas, dan pemahaman ilmiah, kita dapat mengakses dan memahami lebih baik pikiran bawah sadar kita. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkannya untuk pertumbuhan pribadi, perubahan diri, dan mencapai tujuan dalam hidup. Dalam dunia yang penuh distraksi dan kebisingan, mempelajari lebih dalam tentang pikiran bawah sadar menjadi semakin penting. Mari kita terus menjelajahi lapisan tersembunyi ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.